Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data ini ya, klien 1807 data dan hasil. Nah, ini dibuka, nanti gunakan data ini ya, data edit, jadi data yang sudah disesuaikan. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian data ini kita rubah formatnya ke dalam CSV, karena nanti format CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, cara membentuk file CSV nya seperti ini. Jadi kita copy dulu ini ya, copy dari kode kuesionernya ini dan datanya. Oke, kita copy seperti ini, kita blok seperti ini ya, lalu klik kanan, copy, klik file, kemudian kita buat file baru seperti ini, klik kanan, lalu kita paste ini ya, value 123 ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita save file, save as, browse, kita simpan ya datanya. Kita bisa beri nama seperti ini, data CSV. Kemudian save as type, kita klik, kita pilih ini ya, CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Karena sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja, klien 1807 CSV. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV nya. Kemudian setelah file CSV nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Ini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita tunggu dulu. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik ini ya, klik new project. Nah, nama ini kita bisa bebas. Seperti ini, kita tulis saja contoh, create. Kemudian create model, kita klik create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian model nama ini bebas ya, model name ini bebas. Kasih saja contoh seperti ini. Lalu kita klik save. Ya, seperti ini ya. Lalu kita back ini. Kita klik import data file, kita klik, kita masukkan CSV yang sudah kita buat. Iya. Dari CSV-nya, klik open. Lalu klik import. Nah, kemudian bisa kita back. Itu tadi itu datanya sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kita kembali ke tampilan ini. Kita ini ya, double klik ini PLS ini. Nah, yang contoh ini kita double klik. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini. Ya, indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Nah, kita masukkan indikatornya itu sesuai berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. Contoh ya, MW1 kita klik dulu, ini yang paling atas ya, MW1. Kemudian kita tekan shift, kita klik ini MW15. Nah, di blok seperti ini ya, kemudian kita drag, lalu kita enter. Ya, seperti ini ya. Kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, selanjutnya adalah KW dari 1 sampai 12, kemudian KB sampai dengan 18 ya. Yang terakhir adalah KBB. Oke, setelah seperti ini, lalu kita beri nama. Kita beri nama ini ya, MW. Supaya cepat seperti ini aja. MW itu adalah motivasi usaha. Nah, double klik ya, paste, kemudian apply seperti ini. Selanjutnya adalah KW adalah kompetensi wirausaha. Double klik, paste, KB adalah kinerja bisnis. Kemudian KBB ini adalah keberlanjutan bisnis. Ya, setelah seperti ini, lalu kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat seperti ini ya.
Caranya kita bisa geser ini ya, kita bisa drag, geser seperti ini. Kita susun dulu, kita zoom out supaya lebih mudah penyusunannya. Nah, seperti ini ya, kita bisa geser. Dan kemudian untuk merubah posisi indikator, kita bisa klik menu indikator ini ya. Nah, posisi indikator ini yang coding ini akan berubah sesuai dengan arang panah yang dipilih. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Ke tengah. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan variabel ini dengan menu connect. Hubungkan seperti ini ya, kita tarik. Seperti ini. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian. Yang pertama adalah pengujian outer model. Nah, outer model ini nanti diuji menggunakan PLS algorithm. Jadi output dari PLS algorithm itu ada dua ya, ada dua pengujian, yaitu outer model sekaligus dengan inner model, seperti itu. Oke, untuk cara pengujiannya seperti ini. Nah, kita uji ini dulu yang outer model terlebih dahulu ya. Outer model, cara pengujiannya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, gambar ini bisa kita save ya ke dalam Microsoft Word atau Excel, tinggal nanti di screenshot saja. Nah, selanjutnya untuk hasil output ini, output analisis ini ya, kita bisa save. Dan cara save-nya itu di setiap pengujiannya sama ya. Nah, cara save-nya seperti ini. Kita tinggal klik saja save. Save. Itu tulis di sini PLS algorithm. Nah, ini adalah cara untuk menge-save di dalam aplikasi Smart PLS-nya. Nah, kalau misalkan kita pengen save di luar dari aplikasi Smart PLS seperti ini ya, seperti yang saya buat seperti ini. Jadi outputnya itu adalah Excel. Caranya ini ya, Excel, kemudian klik export. Nah, lalu tinggal kita save saja di sini. Contohnya PLS algorithm, seperti itu ya untuk cara meng-save-nya. Dan ini berlaku untuk semua pengujian. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah pengujian PLS algorithm outer model. Yang pertama kita lihat di sini adalah nilai dari loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini ya loading ini. Kita peroleh nilai loading dari outer loading. Kita klik. Nah, ini ya. Ini adalah nilai loadingnya. Jadi nilai loading ini harus lebih besar dari 0,7 yang ditandai dengan warna hijau. Dan ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan valid ya. Nah, seluruh variabelnya ini dapat dikatakan valid. Kemudian selanjutnya adalah AVE. AVE ini menunjukkan validitas dari variabel laten. Kalau ini adalah untuk konstruk. Nah, ini adalah untuk latennya. Nah, untuk AVE-nya ini nilainya harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,5, maka untuk variabelnya ini dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Nah, ini ya, konstruk reliability. Yang kita lihat di sini nilainya kerombak alpha dan composite reliability. Nah, kerombak alpha dan composite reliability. Composite reliability yang kita ambil nilai rho C. Jadi rho A ini dapat kita abaikan. Nah, nilai kerombak alpha dan composite ini harus lebih besar dari 0,70. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,70 yang ditandai dengan warna hijau, maka dapat dipastikan sampai tahap ini pengujiannya seluruh variabel dan indikatornya itu valid dan reliable. Nah, pengujian selanjutnya adalah discriminant validity atau HTMT. Kita peroleh nilai HTMT dari sini ya. Discriminant validity kita klik. Nah, ini adalah nilai HTMT-nya. Jadi untuk nilai HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Maka dapat dikatakan variabel konstruk itu dapat membentuk latennya. Nah, ini kita lihat seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka di sini tidak terjadi masalah pada diskriminannya.
Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang kita pertama lihat adalah uji multikoliniaritasnya, yaitu dapat diketahui di nilai VIF. Nah, untuk VIF kita peroleh nilainya dari sini. Koliniaritas statistik ya, kita lihat di inner model matrix. Nah, ini adalah nilai dari VIF-nya. Jadi VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi masalah multikoliniaritas seperti itu. Pengujian selanjutnya adalah coefficient of determination, R kuadrat atau R square. Nah, untuk coefficient determination atau R square kita lihat nilainya di sini ya. Nah, ini adalah nilai R square-nya. Jadi R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Contohnya seperti ini, kita lihat nilai keberlanjutan usaha, keberlanjutan bisnis ya, variabel Y. Nah, nilai R square-nya adalah 0,578. Nah, di sini lihat grafiknya. Ini ya, 0,758. Nah, artinya adalah variabel X1, X2, dan Z itu mempengaruhi sebesar 57,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Dan untuk Z atau kinerja bisnis nilainya 0,299, artinya variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi sebesar 29,9%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian, itu ya. Nah, selanjutnya adalah predictive relevance atau chi-square. Nanti kita lakukan ya. Kita lompat dulu ke sini ke F kuadrat, F square. Nah, kita F square nilainya dapat dari sini. Nah, ini adalah nilai dari F square-nya. Kita gunakan yang list supaya lebih mudah ya. Nah, nilai F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen, tapi secara parsial atau secara individu. Nah, di sini ada nilainya, dan kemudian nilai ini kita masukkan ke dalam kriteria. Nah, ini nilainya ya. Kemudian ini adalah kriterianya. Kita lihat nilai kriterianya dari sini. Contoh, kinerja bisnis terhadap keberlanjutan bisnis, nilai F score-nya adalah 0,156. Nah, 0,516 ini lebih besar dari 0,15. Nah, maka ini berada dalam kategori yang sedang. Jadi pengaruh dari Z ke Y itu memiliki pengaruh yang sedang. X2 ke Y memiliki pengaruh yang sedang, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah pengujian predictive relevance atau chi-square. Nah, untuk chi-square caranya seperti ini. Kita back, klik calculate, kemudian kita pilih menu blind folding, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasil pengujian chi-square-nya. Kita lihat di sini ya, construct cross-validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari chi-square-nya. Oh, untuk keberlanjutan bisnis, nilai chi-square-nya adalah 0,345. 0,345 ini berada dalam relevansi prediktif yang sedang. Artinya, untuk pengujian chi-square ini adalah memprediksi nilai R-square. Jadi ketepatan prediksinya itu dalam kategori sedang. Artinya, jika penelitian ini diulang, maka prediksinya itu memiliki ketepatan yang sedang, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Kita bisa back, klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Nah, ini ya untuk uji hipotesisnya. Nah, untuk hipotesis pengaruh langsung, kita peroleh nilainya dari sini, dari path koefisien. Nah, ini dari path koefisien ini. Jadi, di sini yang perlu kita perhatikan ada dua nilai, yaitu nilai original sampel dan p-value.
original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kalau negatif, di sini ada tanda minusnya. Di sini tidak ada tanda minus, artinya seluruh pengaruhnya itu positif ya. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Dikatakan signifikan jika memiliki nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,05 ya, maka contohnya seperti ini. Untuk X1 terhadap Z memiliki pengaruh positif signifikan, maka hipotesisnya diterima. X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. X2 terhadap Z memiliki pengaruh positif signifikan, seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk yang pengaruh mediasi, kita peroleh nilainya dari sini, specific indirect effect. Nah, ini juga sama. Jadi X terhadap Y yang dimediasi oleh Z memiliki pengaruh positif signifikan. X2 terhadap Y yang dimediasi oleh Z memiliki pengaruh positif signifikan. Ini artinya bahwa Z ini memediasi hubungan antara memediasi secara positif signifikan ya, hubungan antara X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.